Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton dan menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Patimura yang disediakan oleh pemerintah Kota Sibolga untuk masyarakat. Aplikasi Patimura ini sendiri adalah aplikasi yang dibuat bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan bersifat administratif di Kota Sibolga. Langsung saja, pada saat pertama kali kita membuka aplikasi atau website, akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Oke, akan muncul tampilan seperti ini sebagai tampilan antarmuka dari aplikasi Patimura. Dari sini, sebelum kita login dan sebelum kita menggunakan fitur-fitur yang lain, kita akan langsung disuguhkan dengan informasi-informasi tentang Patimura yang sekedar membantu masyarakat untuk dapat memahami dan mengerti apa itu aplikasi Patimura. Oke, untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan setiap fitur yang ada di aplikasi Patimura. Pada tampilan awal aplikasi Patimura, Bapak Ibu semua dapat melihat ada 6 menu yang ada di atas, yaitu ada beranda tentang berita, kontak, kritik dan saran, dan login. Keempat menu yang pertama, beranda tentang berita dan juga kontak, adalah menu yang dipersiapkan untuk memberikan penjelasan lebih jelas tentang Patimura, baik itu pengumuman, berita, dan juga kontak yang bisa dihubungi untuk bertanya soal aplikasi Patimura. Keempat menu ini berada di satu halaman yang sama, yaitu halaman utama. Untuk mulai menggunakan aplikasi Patimura, Bapak Ibu diminta untuk memiliki account aplikasi Patimura terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu dapat login dan juga adalah masyarakat Kota Sibolga. Cara untuk membuat account baru, saat kita buka aplikasi kita yang pertama kali, kita akan menemukan di kolom kedua ada fitur untuk membuat account baru. Fitur ini sangat mudah untuk digunakan. Cukup mengisi semua form yang diminta sesuai dengan sebenarnya. Ada satu syarat yang penting yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang ingin membuat akun baru adalah email. Kita harus memiliki email yang aktif, di mana setiap informasi, perubahan password, dan juga pekerjaan-pekerjaan lain kita, baik itu konfirmasi dan juga berita dan lain-lain, semuanya akan dikirim notifikasinya melalui email. Kita tinggal isi setiap kolom ini dengan benar. Kemudian, Bapak Ibu mengisi password sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Dan di bawah, ketikkan password yang sama dengan yang kita ketik di atas. Kemudian, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi, yaitu reCAPTCHA. Klik di sini. Kemudian, tinggal klik daftar. Apabila ada dari salah satu form yang ada di sini tidak terisi, atau diisi menggunakan format yang salah, pembuatan akun akan dibatalkan. Pada saat kita mengisi semuanya dengan benar, kemudian kita klik daftar, seketika itu juga kita bisa cek email kita dan kita sudah bisa menggunakan account kita untuk menggunakan aplikasi Patimura. Setelah melakukan pembuatan akun baru, kita sudah memiliki
username dan password yang kita miliki saat kita buat account pertama kali. Pastikan Anda masih mengingat email yang Anda isi sebelumnya dan juga password yang sudah dipilih oleh masing-masing account. Untuk login ke aplikasi Patimura, cukup klik tombol login yang ada di menu atas. Kemudian, Anda akan dibawa ke halaman portal untuk mengisi username dan password yang dimiliki. Cukup isikan username dengan email yang kita miliki. Kemudian, password dengan password yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian klik masuk. Secara otomatis, jika password dan juga username-nya benar, kita akan dibawa ke halaman utama aplikasi Patimura. Dari halaman ini, kita dapat menggunakan setiap fitur yang dimiliki oleh aplikasi Patimura. Setelah kita melakukan login, kita akan ada di halaman utama aplikasi Patimura. Di sini kita dapat mengerjakan menggunakan semua modul yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Berikut saya akan perkenalkan beberapa menu-menu yang ada di sini, yang ada di aplikasi Patimura ini ya. Di sebelah kiri layar, kita akan menemukan ada 3 menu yaitu Home, Data Penduduk, dan Status Permohonan. Home ini sendiri gunanya jika diklik adalah untuk mengarahkan kita ke halaman utama dari aplikasi Patimura. Kemudian di bawahnya ada data penduduk. Saat diklik data penduduk, di sini akan ditampilkan data diri kita sendiri. Nah, data diri kita sendiri ini kita bisa ubah sesuai yang kita mau. Jadi dari data penduduk tadi, kemudian tinggal klik tombol ubah yang ada di sini. Kemudian kita bisa rubah sesuai dengan yang kita mau. Kita juga bisa merubah password dan juga dapat merubah email secara mandiri. Kemudian di bawahnya ada status permohonan. Di dalam status permohonan ini sendiri akan ditampilkan semua permohonan yang sedang berjalan dan juga yang sudah selesai. Akan tampil statusnya nanti di sini. Kemudian untuk keluar dari aplikasi, cukup klik email yang ada di sini, kemudian klik sign out. Saat kita klik info selengkapnya, akan muncul apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pengurusan KTP baru. Dalam hal ini, kita memerlukan kartu keluarga, kemudian akta lahir. Mungkin persyaratan ini berbeda dan sudah ada persyaratan yang seharusnya dipenuhi. Untuk simulasi saat ini, kita anggap persyaratannya hanya kartu keluarga dan juga akta lahir. Oke. Kemudian kartu keluarga dan akta lahir ini dapat di-scan terlebih dahulu atau dapat difoto menggunakan foto handphone kita sendiri. Saat kita memahami apa saja yang dibutuhkan, kemudian kita pastikan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pengurusan ini sudah kita miliki. Setelah itu, kita klik ajukan permohonan baru. Cukup klik satu kali ajukan permohonan baru. Kemudian konfirmasi apakah Anda akan mengajukan dokumen baru. Klik OK. Secara otomatis, kita akan dibawa ke satu halaman yang isinya adalah persyaratan yang harus kita isi. Kemudian, di atas kita akan melihat ada progress bar. Sudah sampai di tahap mana kita saat ini. Setelah kita mengajukan permohonan baru, kita akan dibawa ke halaman dengan format seperti ini. Di sini kita akan dapat melihat syarat apa saja yang harus kita penuhi sampai pengurusan KTP kita tadi dapat ditindaklanjuti oleh admin. Oke, seperti ini. Pada saat sebelum kita melakukan pengunggahan atau mengupload syarat-syarat, dalam hal ini yaitu kartu keluarga dan akta lahir, saat kita lihat di status permohonan,
Di sini akan tampil jenis pelayanan yang saat ini sedang berjalan dan juga statusnya. Ini ada permohonan baru, kemudian ada tulisannya pengurusan KTP dan juga tanggal daftarnya. Untuk lanjut ke tahap berikutnya, kita dapat lihat detail ini, tombol berwarna hijau dengan gambar mata. Kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, kita perlu mempersiapkan kartu keluarga dan juga akta lahir untuk melanjutkan pemrosesan pengurusan ini. Caranya adalah, dalam hal ini kita akan upload untuk kartu keluarga. Kita tinggal klik tombol berwarna biru dengan tulisan unggah. Saat kita klik kemudian browse untuk mencari file kartu keluarga yang kita miliki. Oke, seperti biasa kita cukup pilih. Di sini saya ada contoh kartu keluarga. Kemudian saya klik open. Setelah kita klik open, kita klik tombol berwarna hijau dengan tulisan save. Oke. Setelah dokumen selesai kita upload, akan ada tanda checklist di sini. Nah, artinya syarat pertama sudah berhasil kita penuhi. Kemudian untuk lihat, kita bisa klik tombol berwarna orange. Kita bisa melihat langsung yang sudah kita upload tadi. Seperti itu. Oke, kita kembali. Yang berikutnya, kita akan upload akta lahir. Cara uploadnya kita lakukan dengan cara yang sama. Klik unggah, kemudian browse, cari, ini dia contoh akta lahir, kemudian klik open, kemudian klik save, tombol berwarna biru. Oke, dokumen berhasil diupload. Setelah semua lampiran terpenuhi, di sini ada 2 lampiran. Setelah kedua persyaratan ini dipenuhi, akan muncul satu tombol berwarna merah dengan tulisan kirim permohonan di atas. Jadi, saat kita melakukan upload, kita masih bisa melakukan revisi apabila yang kita upload salah, atau mungkin gambarnya kurang jelas, atau mungkin kita butuh memastikan lagi, kita masih bisa lakukan. Kita masih bisa klik lihat, kemudian kita bisa klik, nah kita bisa memastikan apakah sudah benar yang kita upload. Saya klik kembali. Nah, apabila yang kita upload sudah benar, sudah pasti, sudah sesuai dengan yang kita harus upload, langkah berikutnya kita tinggal klik tombol berwarna merah dengan tulisan kirim permohonan. Saat kita klik kirim permohonan, akan ada konfirmasi apakah Anda akan mengajukan permohonan, pastikan seluruh bekas lampiran sudah terunggah. Kemudian klik OK. Oke, sudah. Oke, sudah. Saat dokumen ini terunggah, kemudian kita klik kirim berkas, itu sudah masuk ke sistem Patimura. Nah, untuk melihat perkembangan berikutnya, kita bisa klik di status permohonan. Di sini statusnya adalah permohonan diajukan. Yang berikutnya kita kerjakan adalah kita tinggal menunggu sampai permohonan kita disetujui atau ditolak. Setelah kita melakukan setiap prosedur yang menjadi persyaratan untuk pengajuan KTP tadi, kita tinggal menunggu dan melakukan pengecekan dalam status permohonan secara berkala untuk melihat status permohonan kita saat ini. Saat ini, status permohonan kita itu masih diajukan. Anda dapat melakukan pengecekan sehari sekali atau sehari 2 kali untuk memastikan apakah pengurusan KTP kita ini sudah selesai dilakukan. Oke, dalam hal ini saya akan coba klik lagi status permohonan. Sini statusnya adalah permohonan diajukan ya. Kemudian saya klik status permohonan. Setelah saya klik, statusnya sudah berubah menjadi disetujui. Artinya, permohonan kita sudah selesai dan sudah kita bisa langsung menuju ke kantor kelurahan untuk memastikan bahwa KTP kita sudah dapat diambil. Dan kita bisa lihat langsung detailnya di sini. Ini diterima semuanya, dan di sini sudah ada bukti
bahwa dokumen telah disetujui. Hal yang sama dapat dilakukan untuk melakukan setiap pengurusan yang ada dalam aplikasi Patimura. Menu kritik dan saran dapat Bapak Ibu gunakan tanpa harus login ke aplikasi. Artinya kita dapat memberikan kritik dan saran tanpa perlu memiliki account yang kita buat terlebih dahulu. Kritik dan saran ini dibuat bertujuan untuk menerima setiap saran dan juga kritikan dari penduduk Kota Sibolga yang khususnya adalah untuk aplikasi Patimura supaya lebih maju lagi, lebih mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi. Cara menggunakannya tinggal diklik kritik dan saran. Kemudian setelah diklik kita akan dibawa ke satu halaman form untuk mengisi kritik dan saran kita. Di sini kita diminta untuk mengisi email, di mana email ini harus diisi sesuai dengan email yang kita miliki. Isi email dengan email yang Bapak Ibu miliki, jangan sampai salah. Karena setiap respon atau tindak lanjut yang kita berikan melalui aplikasi akan dikirimkan melalui email. Kemudian yang berikutnya, di bawahnya, Bapak Ibu Saudara tinggal mengisi kritik dan saran yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada aplikasi Patimura. Kemudian, sebelum mengirim, jangan lupa untuk checklist reCAPTCHA untuk memastikan bahwa kita sudah mengetik semuanya dengan benar. Kemudian ikuti perintah selanjutnya yang diminta oleh reCAPTCHA. Setelah dipastikan, kemudian klik tombol berwarna hijau bertuliskan kirim. Kritik saran Anda sudah diterima dan akan ditindaklanjut oleh operator aplikasi.